Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya setelah ini pada materi listrik dinamis semester 1 ya. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Kalau pekan kemarin tentang listrik statis, yaitu listrik yang diam, maka sekarang adalah kita belajar tentang listrik dinamis, listrik yang bergerak. Oke, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis itu adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah jika kedua titik tersebut dihubungkan atau misalkan dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, teman-teman, pada pertemuan listrik dinamis nanti akan kita bahas beberapa subbab, yaitu tentang arus listrik itu sendiri, kemudian beda potensial atau tegangan listrik, hukum Ohm, hambatan kawat penghantar, rangkaian hambatan, kemudian sumber arus listrik, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next yang pertama, kuat arus listrik. Apa sih kuat arus listrik itu? Ya, sebelum kita masuk ke apa itu kuat arus listrik ya. Jadi teman-teman, kalau kita kemarin sudah mempelajari dua buah benda yang bermuatan, itu apabila didekatkan maka akan terjadi perpindahan elektron ya, elektronnya bisa berpindah gitu ya. Nah, sebenarnya muatan listrik itu akan mengalami pergerakan apabila ada beda potensial ya. Jika dalam suatu rangkaian atau rangkaian listrik itu ada perbedaan potensial, maka akan terjadi pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, pada saat teman-teman menyalakan lampu atau setika listrik, itu pada dasarnya adalah memberi perintah kepada barisan elektron supaya bergerak ya dari sumber tegangan menuju alat listrik yang dipakai. Energi yang menggerakkan elektron itu disebut sebagai energi listrik. Nah, gerakan dari barisan elektron tersebut menyebabkan lampu dapat menyala, setrika listrik menjadi panas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bergeraknya elektron ini dalam kawat ini atau kabel ya yang biasa kita gunakan, itulah disebut sebagai arus listrik. Nah, jadi arus listrik itu adalah muatan yang mengalir gitu ya. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Next. Nah, ini ya, arah aliran arus listrik. Arah aliran arus listrik itu berbeda dengan arah aliran elektron ya. Jadi teman-teman, kalau elektronnya bergerak ke kiri ya, maka arus listrik itu bergerak ke kanan. Jadi berlawanan arah ya. Jadi sehingga apabila arus listrik itu barisan elektronnya itu bergerak ke arah kiri ya, dari kutub negatif ke kutub positif, ini arah aliran elektron. Nah, maka kalau arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan belajar tentang rangkaian listrik di mana nanti ada kutub positif sama kutub negatif ya, kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif ditandai dengan kaki yang lebih panjang, sedangkan kaki yang pendek itu namanya kutub negatif. Sekali lagi, jika arah aliran arus listrik itu dari kutub positif ya menuju ke kutub negatif, sedangkan arah aliran elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, lantas bagaimana arus listrik mengalir dalam sebuah rangkaian tertutup ya, rangkaian tertutup ini. Nah, bagaimanakah arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian listrik ya? Pada saat kita menghubungkan saklar ya, misalnya sebuah rangkaian dihubungkan dengan saklar. Nah, elektron mendekati penghubung itu mendapatkan energi ya, sehingga bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai melalui lampu ya. Ini dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati lampu ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga akibatnya lampu itu akan menyala. Tetapi pada saat saklar dibuka, apa yang terjadi? Lampunya padam
Kenapa? Karena gerakan elektronnya itu berhenti, sebab kawat penghubungnya itu putus, ya, sehingga maka karena tidak ada pergerakan elektron, tidak ada arus listrik, maka lampu akan mati. Nah, begitu juga dengan jika salah satu ujung kawat, misalkan salah satu ujung kawat di sini ada yang terpotong atau ada yang putus, nah itu maka elektron juga tidak akan mengalir. Nah, sehingga syarat mengalirnya arus listrik itu ada dua. Yang pertama, ada sumber tegangan. Ya, sumber tegangan sebagai sumber baterai. Sumber tegangan itu contohnya bisa batu baterai, ya, atau aki dan sebagainya. Kemudian yang kedua, rangkaian listriknya merupakan rangkaian tertutup. Oke, next. Sehingga kuat arus itu adalah didefinisikan banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar tiap detiknya atau tiap satuan waktu. Sehingga dirumuskan I sama dengan Q per T. Ingat, Q itu adalah muatan, ya, muatan listrik, satuannya coulomb, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon, sedangkan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Ya. Mengingat Q ini adalah muatan, ya, maka kita bisa ganti. Kenapa? Ini adalah muatan, banyaknya muatan yang mengalir. Banyaknya itu kan kata lainnya adalah jumlahnya, jadi jumlah elektron. Kemudian muatan itu sendiri, muatan elektron itu besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 19. Jadi kita bisa ganti rumus I sama dengan N kali E per T. Nah, penggunaannya bagaimana penggunaannya? Kalau di dalam soal itu yang diketahui adalah muatan dan waktu, maka kita pakai rumus I sama dengan Q per T. Tetapi kalau pada soal itu yang diketahui adalah jumlah muatan, besar muatan, atau hanya jumlah muatan dan waktu, maka kita pakai rumus yang ini. Oke, yang selanjutnya itu mengukur kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu bisa diukur loh. Nah, alat pengukurnya itu namanya ampermeter. Dipasang secara seri di dalam sebuah rangkaian. Nah, seperti ini ya, baterai, lampu. Nah, di sini ampermeter. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah skala yang terbaca. Skala yang terbaca misalkan ini ada dua skala atas sama skala bawah. Nah, nanti teman-teman, ini skala yang terbaca berapa? Misalkan ada di sini. Nah, kalau kita pakainya hanya satu skala. Kalau skala yang atas berarti 0,2. Kalau yang skala bawah berarti 0,02. Kalau pakai atas semua, kalau pakai bawah semua. Ya. Jadi skala yang terbaca misalkan 0,2, kita pakai skala atas, skalanya 0,2, ya, yang terbaca 0,2. Kemudian dibagi jumlah skala. Jumlah skalanya ini adalah 0, misalkan 0,5. Maka 0,2 dibagi 0,5 dikali batas ukur. Nah, di sini ini batas ukur. Misalkan batas ukur yang dipakai adalah 0,5, ya dikali 0,5. Kalau batas ukurnya 5, dipakai 5. Itu ya. Ya. Nah, tadi arus listrik tadi dapat terjadi atau dapat mengalir kalau ada beda potensial. Apa sih beda potensial? Beda potensial itu adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Nah, adanya beda potensial ini menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif serta aliran elektron dari arah sebaliknya. Nah, sehingga beda potensial ini dirumuskan V sama dengan W per Q, ya, W per Q atau energi dibagi muatan, ya. Nah, beda potensial bisa diukur dengan voltmeter, ya. Voltmeter, kalau ampermeter dipasang secara seri, maka voltmeter dipasangnya secara paralel dengan benda yang akan diukur beda potensialnya. Nah, cara mengukurnya, cara membaca voltmeternya bagaimana? Cara membaca voltmeternya sama seperti membaca ampermeter. Skala yang terbaca dibagi banyaknya skala dikali batas ukur. Oke, yang selanjutnya pada listrik dinamis kita akan mengenal yang namanya hambatan. Ya, hambatan itu apa toh? Hambatan itu adalah seberapa besar suatu bahan itu mampu menghantarkan listrik.
atau menghambat supaya listrik tidak bergerak. Ya, kata lain yang namanya hambatan itu kan jelas menghambat gitu ya. Nah, nilai hambatan ini bergantung pada panjang bahan, luas penampang bahan, dan juga koefisien bahan. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita andaikan dengan sebuah jalan gitu ya, kalau jalannya sempit, luas penampangnya sempit, kalau luas penampangnya sempit, otomatis kalau mau lewat itu kan susah ya, jadi hambatannya besar. Tapi kalau luas penampangnya lebar atau besar sekali luas, maka hambatan yang didapat itu kecil ya. Kita ibaratkan kalau penggunaan kawat ya, kawat itu kalau luas penambangnya terlalu kecil, maka arus listrik yang mengalir pun juga kecil. Oke, next. Nah, hambatan pada kawat. Ingat teman-teman, benda-benda di alam sekitar kita ini ada yang mudah menghantarkan arus listrik, ada yang sulit menghantarkan arus listrik, tapi ada juga yang bisa menghantarkan, bisa tidak. Nah, jadi yang pertama adalah yang paling gampang itu disebut sebagai konduktor listrik, sedangkan yang sulit itu disebut isolator ya. Yang berada di antara konduktor dan isolator itu disebut semikonduktor. Nah, nanti silakan dibaca lagi di buku PR atau buku paket kalian. Nah, hambatan ini berguna untuk mengatur besarnya akuat arus listrik yang mengalir. Ya, hambatan bisa juga diukur dengan ohmmeter. Nah, pada hambatan pada kawat pengantar itu dirumuskan R hambatan sama dengan rho, bukan P ya, rho kali L per A. A itu luas penampang, sedangkan L itu adalah panjang hambatan. Nah, ini adalah hambatan jenis pada suatu kawat ya, hambatan jenis pada masing-masing kawat atau masing-masing bahan. Jadi hambatan jenis itu merupakan kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik atau menghambat adanya aliran arus listrik. Faktor penentu besar kecilnya nilai suatu hambatan itu bergantung pada bahan kawatnya. Ya, kalau kita lihat perak itu 1,59 kali 10 pangkat minus 8 atau 1,59 dibagi ya 10 pangkat 8 itu berarti 100 juta. Ya, berarti hambatan jenisnya kecil sekali ya, sangat bagus untuk menghantarkan arus listrik. Tetapi kalau kita lihat dalam kenyataannya yang dipakai bukan perak. Kenapa? Karena perak termasuk barang yang mahal gitu ya. Barang yang mahal, kemudian juga malah menarik perhatian orang untuk dicuri. Kemudian yang kedua, tembaga. Maka kita pakai tembaga. Tembaga masih di bawahnya sedikit, 1,68 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Kenapa nggak pakai nikrom? Nikrom 100 kali 10 pangkat minus 8 masih terlalu besar. Ya, jadi yang paling kecil perak, kemudian disusul dengan tembaga. Nah, maka dari itu kita pakai yang tembaga. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan untuk kali ini. Ke depan kita akan bahas materi yang selanjutnya yang masih listrik dinamis.